Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan yang amat sangat berkah untuk berbagi ilmu dan wawasan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui bahwasanya banyak sekali model didikan orang tua terhadap anaknya. Baik orang tua itu yang menanamkan nilai keberanian, baik orang tua yang menanamkan nilai kepedulian, atau bahkan menanamkan nilai yang kurang baik karena kebiasaan orang tua tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya seluruh nilai atau didikan yang dikasihkan orang tua terhadap anaknya itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kehidupan seorang anak. Atau bahkan bisa menjadi prinsip mereka dalam kehidupan sehari-hari yang akan terrealisasi dalam tingkah laku mereka di setiap harinya. Dan itu sangat banget penting ketika orang tua itu menanamkan nilai-nilai atau mendidik anak dengan cara yang tidak baik, maka kehidupan seorang anak itu akan bisa menjadi hancur. Dan begitu pula sebaliknya, ketika orang tua itu menanamkan nilai-nilai yang baik, maka kehidupan seorang anak itu akan bisa hebat, sehingga seorang anak itu dapat menunjang bagaimana perkembangan Islam atau bahkan menjadi suatu generasi yang sangat cerah atau mencerahkan. Untuk itu, orang tua haruslah memiliki ilmu yang cukup agar dalam proses pendidikannya orang tua itu dapat mendidik anak secara baik sehingga menghasilkan anak yang cerah. Karena orang tua akan dengan mudahnya menciptakan seorang anak yang hebat. Namun di sisi baliknya orang tua juga akan lebih mudah sekali menghancurkan masa depan seorang anak. Ketika seorang anak itu dididik dengan kata-kata yang kasar, maka seorang anak itu akan menjadi seorang yang kasar pula. Dan ketika seorang anak itu nggak diberi kesempatan untuk berbicara, maka seorang anak itu akan menjadi seorang yang pesimis, tidak optimis, dan tidak pede. Ada nih satu orang tua yang sangat hebat mendidik anaknya dengan nasihat-nasihat beliau. Bahkan kisahnya itu langsung dimention oleh Allah dalam kitabnya, yakni kisah Luqman. Kisah Luqman yang terdapat pada Quran surah Luqman ayat 13-19. Bagaimana sih Luqman menasihati anaknya? Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka ladulmun alim. Wahai anakku, jangan sampai engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah suatu perbuatan yang menganiaya atau suatu perbuatan yang zalim. Kenapa ketika seseorang menyekutukan Allah dikatakan sebagai suatu perbuatan yang zalim? Karena perbuatan menyekutukan Allah ialah perbuatan yang sangat aniaya. Karena apa? Seluruh yang ada di alam semesta bumi ini, seluruh yang ada di alam semesta, baik langit di bumi, itu semuanya adalah ciptaan. Nah, ketika seseorang itu menyekutukan Allah dengan hal ciptaannya, maka istilahnya itu targetnya salah. Sebenarnya target yang dituju itu Allah. Akan tapi kita itu hanya menuju pada ciptaannya. Dan itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Dan akhirnya akan membuat diri kita teraniaya sendiri atau rugi. Kayak gitu. Yang kedua, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Nah, di sini banyak poin penting yang di dalamnya. Yang pertama, aqimis shalah. Aqimis shalah. Dirikanlah sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Kenapa? Karena sholat itu ialah suatu perbuatan yang dapat menenangkan jiwa kita. Ketika kita dilanda suatu permasalahan, maka sholat itu akan istilahnya menjaga kewarasan kita. Bahasa kaulnya, menjaga kewarasan kita. Karena apa? Karena sholat, ketika kita sholat, maka kita itu ya istilahnya itu curhat terhadap pemilik alam semesta ini. Bagaimana dahsyatnya ketika kita sholat, kita itu seperti curhat. Dan kita itu emang curhat kepada pencipta ini. Kan yang biasanya ada masalah dengan kita kan
Ya ciptaannya. Nah kita itu curhat ke penciptanya. Bagaimana dasarnya? Maka kita itu kayak di backing seperti itu. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ketika kita senantiasa berbuat baik, yang tercermin dari bagaimana sholat kita. Jadi ketika kita sholat dengan suatu sholat yang sangat sempurna, maka tingkah laku kita, perbuatan baik kita, hati kita itu akan dijaga. Sehingga kita itu akan berbuat baik dan meninggalkan apa yang dilarang, kayak gitu. Nah ketika laku kita itu telah berbuat baik, jisim kita, roh kita telah berbuat baik, maka segala tujuan yang ada di kehidupan maupun di akhirat itu akan tercapai. Karena apa? Setiap prosesnya itu kita berbuat baik. Jadi ketika kita berproses yang baik, seperti berbuat baik kan bukan hanya muamalah terhadap orang ya. Jadi perbuatan baik itu bisa jadi kita itu belajar. Ya semua yang memiliki nilai baik yang kita lakukan itu akan menjadi suatu hal yang menakjubkan untuk tujuan kita. Akan menjadi suatu wasilah agar tujuan kita itu tercapai. Baik tujuan yang ada di dunia walaupun di akhirat. Seperti itu. Kemudian wasbir alama asobak. Jadi kesabaran itu ketika kita itu sabar, kan pasti di dunia ini kan emang tempat cobaan ya, jadi pasti akan ada cobaan-cobaan yang menghadapi kita. Ketika kita itu sabar, maka kita itu akan melewatinya dengan mulus, karena hati kita terpaut oleh Allah itu tadi. Yang ketiga, wala tamsi fil ardi marohan. Jadi janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita itu berada di muka bumi ini, maka kita jangan sampai bersifat sombong. Entah perbuatan baik kita, kepintaran kita, apapun yang dikaruniakan Allah itu adalah semua milik Allah. Jadi jangan sampai hal itu merusak perbuatan amal baik kita. Jangan sampai kesombongan yang kita rasakan, yang ada di hati kita itu dapat merusak apapun yang kita perbuat dengan baik. Seperti amal ibadah, muamalah dengan orang secara baik, maka semua itu akan rusak ketika kita itu berbuat sombong. Jadi semua yang kita lakukan ini orientasinya itu emang harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, pada intinya kita itu emang harus, ketika kita itu memiliki anak, maka kita itu harus menanamkan nilai-nilai yang positif. Dan bagaimana model kita, cara didik kita juga harus positif. Kita bisa melihat referensi dari Al-Quran, kisah-kisahnya, ada kisah Imran, ada kisah Luqman, itu semua bisa menjadi referensi kita untuk kita itu mendidik anak kita. Agar masa depan anak-anak kita itu menjadi sangat gemilang dan dapat mencerahkan. Bukan cerah ya, dapat mencerahkan. Jadi ada sisi sosialnya dan dapat menjadi penyongkong peradaban Islam di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.